Di balik ruko-ruko sederhana, di lorong sempit pecinan yang seolah biasa saja, tersembunyi mesin-mesin uang yang bekerja dalam diam. Tak banyak bicara, tak suka sorotan, tapi rekening mereka tumbuh, usaha mereka melebar, dan pengaruh mereka menjalar ke banyak sektor ekonomi Indonesia. Orang bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia etnis Tionghoa hingga bisa begitu mendominasi ekonomi di negeri yang bukan tanah leluhur mereka? Jawabannya bukan satu, tapi serangkaian prinsip yang tak tertulis, namun diwariskan dengan disiplin dan keyakinan yang nyaris seperti agama. Dalam keluarga Tionghoa, usaha bukan sekadar alat cari uang, ia adalah pusaka. Dari kecil, anak-anak sudah diajak ke toko, diajari melayani pelanggan, mencatat utang piutang, menata rak, bahkan memungut kembalian. Mereka tidak mengenal istilah pekerjaan sementara. Sekali masuk ke dunia usaha, itu jalan hidup. Orang tua tidak hanya membangun toko, tapi membangun jalan untuk generasi berikutnya agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Usaha yang dibangun akan diwariskan, tapi tidak serta-merta diberikan. Anak-anak diuji kesetiaannya, tanggung jawabnya, kesanggupannya melanjutkan nama baik keluarga. Tidak jarang, anak yang gagal dipercaya, disingkirkan, karena bagi mereka, bisnis keluarga bukan hak, tapi tanggung jawab. Banyak yang heran melihat pengusaha Tionghoa yang sudah kaya raya masih naik mobil tua, makan di warung biasa, dan memakai jam tangan murahan. Tapi itulah prinsip mereka. Uang adalah alat untuk memperbesar usaha, bukan untuk dipamerkan. Mereka bisa sangat pelit untuk gaya hidup, tapi sangat royal untuk stok barang, promosi, atau pembukaan cabang baru. Setiap rupiah adalah benih. Jika dibuang untuk hal sia-sia, benih itu mati. Jika ditanam dalam bisnis, ia bisa tumbuh jadi pohon besar. Maka mereka rela tidur di belakang toko, makan seadanya, dan bekerja 16 jam sehari demi satu hal, menumbuhkan modal. Karena dalam dunia dagang, yang punya modal, punya kuasa. Orang Tionghoa sangat kuat dalam membangun jaringan internal. Mereka punya sistem yang menyerupai koperasi tak resmi. Kumpulan keluarga atau kenalan dekat saling memberi pinjaman, menyuplai barang, atau membuka cabang satu sama lain. Dalam banyak kasus, supplier, distributor, dan pengecer, semuanya masih dalam lingkaran komunitas. Mereka tidak sepenuhnya percaya pada bank atau lembaga keuangan. Mereka lebih percaya pada saudara dan sahabat. Dan kepercayaan ini bukan hanya kata-kata, tapi diuji lewat waktu, loyalitas, dan konsistensi. Maka jangan heran jika satu toko Tionghoa yang tutup, muncul toko lain yang isinya sama, dijalankan oleh kerabat dekat. Jaringan itu yang membuat mereka sulit digoyang. Kebanyakan pedagang biasa hanya menjual apa yang mereka dapatkan. Pedagang Tionghoa berpikir lebih dalam. Mereka ingin tahu siapa yang memproduksi, siapa yang mengimpor, siapa yang mengendalikan distribusi. Maka mereka pelan-pelan naik tangga. Dari pengecer menjadi grosir, dari grosir menjadi importir, bahkan produsen. Dengan menguasai rantai pasok, mereka bisa menekan harga, mengatur margin, dan menjinakkan pesaing. Mereka tahu bahwa keuntungan besar bukan didapat dari satu transaksi, tapi dari kontrol atas seluruh jalur barang. Maka tak cukup punya toko, harus punya gudang. Tak cukup jadi agen, harus punya pabrik. Dalam budaya Tionghoa, terlalu banyak bicara dianggap kelemahan. Mereka tidak suka memamerkan kekayaan, tidak suka berkoar-koar soal omset. Karena itu mengundang iri, membuka celah, dan memancing gangguan. Prinsip mereka, lebih baik dianggap kecil tapi stabil, daripada besar tapi diincar. Kesuksesan tidak diumumkan, tapi disiapkan. Mereka membeli tanah secara diam-diam, membangun gudang di pinggiran kota, membuka cabang dengan nama berbeda. Mereka tidak kejar popularitas, tapi kuasai infrastruktur. Maka saat pesaing sibuk bersaing harga, mereka sudah siap menyuplai seluruh pasar. Anak-anak Tionghoa tidak dipaksa kuliah demi gengsi. Mereka diarahkan untuk belajar hal yang bisa memperkuat usaha keluarga. Akuntansi, teknik mesin, desain kemasan, manajemen logistik. Bahkan jika tidak kuliah pun tidak masalah.
asal mereka bisa menguasai bidangnya secara nyata. Banyak keluarga mengirim anaknya belajar langsung ke Tiongkok, Singapura, atau Taiwan, bukan karena ingin gaya, tapi karena di sana mereka bisa belajar sistem dagang modern. Lalu pulang, membawa ilmu untuk merevolusi bisnis keluarga. Pendidikan adalah investasi praktis, bukan status sosial. Tionghoa adalah kaum perantau yang tahu bahwa bertahan hidup di tanah orang membutuhkan kelenturan. Maka mereka cepat belajar bahasa lokal, ikut adat sekitar, dan berbaur dalam kebiasaan masyarakat. Tapi di dalam rumah, mereka tetap memegang nilai leluhur, sembahyang, meja abu, pantangan makanan, hingga kalender lunar. Dalam bisnis, mereka cepat menangkap tren. Saat digital datang, mereka belajar e-commerce. Saat pandemi melanda, mereka beralih ke layanan antar. Tapi di balik itu, struktur usaha mereka tetap keluarga sebagai pusat, kontrol finansial ketat, dan loyalitas internal tinggi. Kekayaan Tionghoa bukanlah hasil sulap. Ia adalah hasil dari puluhan tahun kerja keras, pengorbanan, dan disiplin yang nyaris kejam. Sementara orang lain sibuk dengan pencitraan, mereka sibuk mencatat stok. Sementara orang lain berdebat di media sosial, mereka negosiasi dengan supplier. Mereka tidak menunggu motivasi datang. Mereka hanya bekerja terus-menerus tanpa henti. Di balik wajah tenang dan logat bicara khas, tersembunyi logika dagang yang tajam dan prinsip hidup yang keras. Dan itulah mengapa mereka tetap kaya, meski tak banyak yang tahu caranya.